Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy Wicaksono dari kelas 9J absen 33. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara dengan pandangan hidup bangsa yang telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Pancasila pada perjalanannya mengalami beberapa perubahan dan tahapan. Masa-masa tersebut adalah masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Yang pertama, masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam masa peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sisi kenegaraan. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, terus periode 1950 sampai 1959, dan 1956 sampai 1965. Yang kedua, masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pemimpinan Presiden Soekarno dalam mendapat tamparan keras ketika menjadi peristiwa tanggal 30 September 1965 dan digantikan dengan era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila di bawah pemimpinan Presiden Soeharto. Yang ketiga, masa reformasi. Setelah lengsernya Presiden Soeharto, muncullah era baru yang dinamakan masa reformasi. Dengan adanya masa ini, diharapkan penerapan Pancasila tidak ada lagi penyelewengan kekuasaan. Terus yang B, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi 5 sila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam sebagai kehidupan bangsa dari masa ke masa dikarenakan Pancasila merupakan ideologi terbuka. 1. Hakikat ideologi terbuka. Istilah ideologi dibangun dari 2 kata, yaitu idea dan logos. Idea artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Logos artinya ilmu. Ideologi terbuka artinya senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. 2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut: nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Nilai dasar yaitu hakikat kelima nilai Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai baik dan benar. Nilai instrumental yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Nilai praktis yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dimensi realitas. Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila ideologi terbuka, maka ideologi Pancasila tidak bersifat utopis, bukan merupakan suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup, bukan merupakan suatu ideologi yang pragmatis. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan
stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan pemikiran yang mengandung nilai-nilai Marxisme, Leninisme, dan komunisme, mencegah berkembangnya paham liberal. C. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nomor 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah pembangunan sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara yang dikembangkan oleh sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga yang ada dari negara lain. Nomor 2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan oleh sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air. C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar, seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah, dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila. Sikap feudal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing dapat memperkaya budaya bangsa. Saya Fiandi Aulia Muhammad, nomor absen 9, akan menjelaskan materi bab 2 mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada subbab pertama, mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di alinea pertamanya menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini juga memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional,
yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu berarti menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain atau bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Berdaulat memiliki makna bahwa negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil menjelaskan bahwa Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan memiliki arti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, hubungan antar negara dengan warga negara, serta negara dengan warga negara dilandasi oleh prinsip keadilan. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan, secara politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Negara makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran spiritual atau kebahagiaan batiniah. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Alinea keempat memuat dasar Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Subbab B mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama,
Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang dicapai dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan causa finalis atau sebab tujuan. Dengan demikian, penyelenggaraan negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Dua, arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila kita perhatikan bahwa keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1955 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti yang telah kita ketahui,
Di samping Undang-Undang Dasar, masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Aturan dasar tersebut yang disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. C. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah dalam pandangan hidup bangsa. Dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa tersebut telah berakar dalam dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu melalui sejarah bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya sekadar menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempertahankan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya, namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan kepada rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang artinya Undang-Undang 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan yang pelaksanaannya diserahkan pada lembaga yang berwenang. Selain menganut kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia juga menganut kedaulatan hukum dengan prinsip yaitu negara Indonesia berbentuk republik. Kedaulatan berada pada rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Menteri diangkat oleh Presiden. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya. Prinsip ini memiliki hubungan erat dengan makna demokrasi, yang secara arti bermakna pemerintahan kepada rakyat. Kita tahu bahwa NKRI adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila, yang memiliki nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi ini adalah demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia, karena demokrasi ini sesuai dengan tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emil. Saya akan menjelaskan tentang PKN bab 3 bagian C. Saya dari kelas 9J absen 7. Demokrasi parlementer 1945-1959. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu sampai waktu tahun 1945 sampai tahun 1949, menurut UUD NRI tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Begitu pula pada kurun pemberlakuan UUD RIS 1949. Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Yang dianut ialah demokrasi parlementer dalam kurung sistem demokrasi liberal. Pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang. Karena pada umumnya rakyat menolak RIS pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan UUD 1950. Pemberlakuan UUS 1950 demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan, namun pada kenyataannya
Demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet pembangunan tidak lancar serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret Presiden yang isinya pembubaran Badan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD sementara 1950. Pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Dengan dikeluarkannya dekret presiden ini, maka demokrasi parlementer berakhir. Lalu demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. UUD yang digunakan adalah UUD NRI tahun 1945. Demokrasi terpimpin menurut UUD NRI tahun 1945. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat yaitu dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, akan tetapi presiden menafsirkan terpimpin yaitu pimpinan terletak di tangan pemimpin. Tangan pemimpin besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan di tangan presiden, terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden, menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila. Dan UUD NRI tahun 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI tanggal 30 September 1965 yang dikenal sebagai G30 SPKI. Beberapa penyimpangan itu diantaranya sebagai berikut. Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penempatan nomor 2 tahun 1959. Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan tahun 1960. Presiden pun membentuk DPR GR pada tanggal 24 Juni 1960. Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara berdasarkan penetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tanggal 6 Maret. Menempatkan kedudukan sebagai wakil menteri pertama serta ketua MA, wakil-wakil ketua MPRS dan DPR GR. Pengangkatan presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963 dan penyimpangan politik luar negeri yang hanya bekerja sama dengan komunis sosial atau komunis dan melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara barat. Presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tapi memberikan kesempatan berkembangnya Partai Komunis Indonesia yang berjalan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan tersebut membuat politik dan kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan semestinya, terutama masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya puncak kekacauan dengan adanya peristiwa G30 SPKI. Pemberontakan tersebut membuat gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat, keadaan negara yang tidak stabil dari berbagai kalangan. Masyarakat, para pemuda, pelajar, dan mahasiswa beberapa kalangan masyarakat tersebut kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura. Isi dari 3 tuntutan tersebut adalah sebagai berikut. Bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, turunkan harga dan perbaiki ekonomi,
Lalu tuntutan rakyat ini mendapat tanggapan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret. Lalu menciptakan keamanan dalam negeri dan juga dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Tidak lama kemudian masa kepemimpinan negara beralih dari Presiden Soekarno kepada Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru. Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen. C. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1999. Periode ini disebut dengan Orde Baru, melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD NRI tahun 1945. Demokrasi Pancasila berpangkalan dari kekeluargaan dan gotong royong, sehingga dapat dirumuskan kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dengan didasari nilai-nilai dengan Tuhan yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dapat dicapai dengan mufakat. Maka kembali keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara. Keunggulannya antara lain mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah, mengutamakan keselarasaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pemilu 1999 memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga yang tinggi yang lain. Bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Sangat gagalnya suatu transisi demokrasi bergantung kepada beberapa hal berikut: komposisi elit politik, lalu desain institusi politik, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik kalangan elit dan non-elit, peran civil society atau masyarakat madani. Ya, sudah. Lalu A. Sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Tapi kekurangannya adalah seiring mengarahnya ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti terjadi pada masa kurun waktu 1945 dan 1959. Sistem parlementer biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintah dan kepala negara. Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut: adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, Presiden, Raja Sultan atau Kaisar. Kepala pemerintah dipimpin oleh parlemen atau DPR. Sistem semi parlementer sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS. Sistem pemerintahan semi parlementer sebab menteri diangkat oleh presiden, perdana menteri, kabinet dibentuk oleh presiden, dan menteri-menteri secara perorangan bertanggung jawab pada parlemen. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. C. Sistem presidensial. Sistem presidensial juga atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik. Menurut Rod Hegel, pemerintahan presidensial
terdiri atas 3 unsur, yaitu sebagai berikut. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintah. Presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila presiden dijatuhkan, maka akan dalam kedaulatan negara ada beberapa lembaga-lembaga yang berperan, yaitu MPR, DPR, BPK, lembaga yudikatif, dan lain-lain. Segitu saja rangkuman materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.